Selanjutnya tadi ada beberapa model kebijakan modal kerja ya, tentang kebijakan modal kerja. Tadi ada agresif yang semuanya modal kerja dipenuhi dengan utang jangka pendek. Ini resikonya juga tinggi sebenarnya karena nanti likuiditasnya jadi satu gitu. Kemudian moderat 50-50. Yang separuh utang jangka pendek, separuh jangka panjang. Di sini konservatif. Semuanya dari hutang ke jangka panjang. Ini akan nampak di sini. Ini ya, ada di sini model agresif. Agresif itu hutang semuanya dipenuhi dengan utang. Nah, ini semua utang. Tadi kan agresif semuanya dengan utang jangka pendek. Misalkan di sini perusahaan ini adalah 200 juta, misalkan 200 ini jutaan ya, utang jangka pendek. Seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka pendek, ini 200 di sini. Semuanya dengan hutang. Kalau yang moderat 50% dari 200, 100 di sini, 100 utang jangka panjang, 100 utang jangka pendek, 200 ya. Aktiva lancar 200 dipenuhi dengan 100 hutang jangka pendek, 100 juga hutang jangka panjang. Ini yang dikatakan moderat tadi. Kemudian konservatif. Kebijakan konservatif. Semua modal kerja dipenuhi dengan hutang jangka panjang. Nah, ini penggunaan kebijakan modal kerja ini akan berpengaruh terhadap rentabilitas atau tidak. Artinya gini, apakah dengan penggunaan model-model kebijakan tadi berpengaruh terhadap keuntungan bagi pemilik modal, gitu loh. Artinya kebijakan nanti kan akan berdampak kepada keuntungan pemilik modal. Kalau pemilik modal kan berharap dia dapatkan untung yang besar. Dengan kebijakan modal kerja yang ada 3 tadi, mana yang paling menguntungkan bagi pemilik modal equity, modal sendiri ya, terutama modal sendiri, karena ini adalah perusahaan pemilik, cenderungnya ke sana. Maka perlu dipertimbangkan apakah perusahaan itu menggunakan model agresif atau moderat atau konservatif. Itu perlu mempertimbangkan apakah model-model tadi dipilih mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan itu. Maka kita harus melihatnya dari sisi ROI. Untuk dapatkan ROI dan ROI ya, kemarin kan sudah kita bahas di rasio itu. ROI dan ROI. ROI itu return on investment, kalau ROI return on equity. Nah, bagi pemilik modal sendiri itu dia melihatnya dari sisi ROI-nya, return on equity. Untuk bisa menilai ROI, besarnya ROI, maka kita harus kita pertimbangkan dulu, kita cari dulu bagaimana cara mencari ROI yang kemarin sudah kita bahas di dalam analisis rasio keuangan yang kemarin. Pertama, di sini modal agresif yang semuanya dibiayai dengan hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek agresif tadi. Penjualan, ini contohnya satu perusahaan yang akan menghasilkan penjualan sebesar 1.200 ya, 1.200. Kemudian dari penjualan tadi, di sini biaya variabel dari seluruh penjualan itu adalah 70% itu adalah biaya variabel. Maka diperolehlah 840 di sini. 840 diperoleh dari 1.200 dikalikan 70%, maka ketemu 840. Maka marginnya diperoleh
1.200 dikurangi 840 ketemu 360. Kemudian biaya tetap perusahaan biaya tetap kan ada biaya tetap 200 di sini. 200 di sini. Dari biaya tetap tadi maka ketemu dari margin tadi kan ketemu margin kontribusi 360 dikurangi biaya tetap sebesar 200, ketemu laba operasi atau istilahnya EBIT yang kemarin sudah kita bahas, EBIT, earning before interest and tax ya, laba sebelum bunga dan pajak, ketemu 160 ini diperoleh dari 360 dikurangi 200 biaya tetap, ketemu EBIT, earning before and interest, laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian dari EBIT dikurangi biaya bunga. Nah, bunga ini diperoleh dari mana? Bunga itu diperoleh 24 diperoleh dari hutang jangka pendek itu bunganya 12%. 12% karena hutangnya adalah utangnya 200. Maka diperoleh 200 dikali 12%, ketemulah dapat 24 di sini. Ya, sekali lagi 24 di sini diperoleh dari perkalian 200 dengan 12% hutang jangka pendek. Nah, itu nanti kalau dari hutang jangka pendek. Kemudian EBIT 24 bunga tadi ketemu 24 itu untuk mengurangi EBIT earning before interest and tax tadi dikurangi 24, 160 kurangin 24, ketemulah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak 136 kalau istilah saya EBT. EBT itu earning before tax ya. EBT di sini EBT earning before tax. Kemudian di EBT laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Ketentuan pajak di sini 40% dari laba kan pajaknya besarnya 40%, peraturan mengatakan pajak perseroan 40%. 40% dari laba sebelum pajak tadi. Diperoleh besarnya pajak laba sebelum pajak 136 dikalikan 40%, ketemu di sini 54,4. Besarnya pajak 54,4. Maka pajak tadi digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak. Nah, maka didapatlah laba sebelum pajak kurangi pajak diperoleh laba bersih atau EAT, earning after tax ya, earning after tax. Nanti ada istilah lain bahasa Inggrisnya. Sebesar 81. Ini kalau 1,6 maka diperoleh ROI. ROI itu adalah laba setelah pajak, namanya EAT dibagi dengan total aset. Total aset itu di sini. Total asetnya kan 400. Total utang dan ini 400. Maka 81,6 dibagi dibagi 400 dapatlah di situ 20,4%. 20,4%. Kemudian dibagi EAT-nya dibagi dengan modal sendiri. EAT ini dibagi dengan modal sendiri 200 di sini. Modal sendiri. Ketemulah di sini 40,8%. Jadi model kebijakan modal kerja agresif tadi menghasilkan ROI sebesar 40,8%.
Kemudian moderat juga gitu, moderat sama moderat. Cara perhitungannya juga sama. Nanti di sini kemudian ketika sampai di EBIT ini baru berubah. Karena 50-50 22% ini diperoleh dari mana? Bunga sebesar 22% diperoleh 50%. Tadi hutangnya kan 100, hutang dari jangka pendek, 100 dari hutang jangka panjang. Masing-masing dikalikan dengan tingkat suku bunganya masing-masing. 100 dikali 12% dari hutang jangka pendek, 10% hutang jangka panjang bunganya 10%, dikalikan 100. Nanti kalau di total ketemu 22. Nanti akan keturun. Perhitungannya juga sama seperti model agresif tadi. Akan turun, nanti akan masing-masing ini perhitungannya sama ya. Di sini semua perhitungannya sama, cara menghitungannya sama. Moderat menghasilkan ROI sebesar 20,7%, kemudian ROI-nya 41,4%. Ini model moderat. Kemudian masih sama, cara perhitungannya sama, sekali lagi dari sini juga sama. Bedanya bunga di sini karena semua dari hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Modal kerja dipenuhi dengan hutang jangka panjang 200 tadi. Ya, 200 semua dari hutang jangka panjang, 200 kali 10%, ketemulah di sini 20. Bedanya hanya di situ. Menghasilkan ROI sebesar 21%, ROI-nya 42%. Jadi penggunaan kebijakan modal kerja tadi akan berdampak kepada ROI dan ROE. ROI return on investment, ROI-nya return on equity, berdampak kepada ini. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling besar ROI-nya adalah dengan kebijakan modal kerja konservatif, yang maknanya modal kerja yang menghasilkan ROI dan ROI terbesar dari 3 tadi adalah modal kerja konservatif. Semua modal kerja dipenuhi dengan hutang jangka panjang. Kalau itu seandainya tingkat suku bunganya masing-masing 12% untuk jangka pendek, 10% untuk jangka panjang.